Ya. Firman Tuhan itu terdapat di dalam Alkitab yang sedang kita baca saat ini. Ya memang buku, tapi terdapat di dalam Alkitab. Itu nanti dibaca. Nah, Alkitab itu adalah salah satu ya pemegang hidup kita. Bahkan agama manapun, pengingat-ingat mereka itu adalah Alkitab. Kitab suci mereka masing-masing, benar nggak? Ya. Nah, contohnya dalam keluarga yang selalu menegur hidup kita. Coba kita masuk dalam waktu hidup kita masih kecil, ketika kita masih kanak-kanak, ketika kita bersalah, ada orang tua yang selalu menegur. Tapi tengah hai tegu mana nafas salah benar-benar lagi fokus beji-beji lih. Lui feliz do, kan? Lih beji-beji, nala beji-beji pada gejoi. Ya. Ada orang tua ya yang mengingatkan kita. Nah, di dalam sekolah, alarm kita itu adalah guru. Ya kan? Ketika kita tidak rajin sekolah, ketika kita tidak mengerjakan tugas, alarm kita itu adalah guru. Ya, bagaimana juga hidup kita yang kudus itu? Saudari Helmi, alarm kita untuk mengingatkan kita untuk selalu menjadi orang yang kudus bagaimana? Siapa itu Helmi? Ede. Haleluya. Ya. Abang. Alarm orang kudus itu siapa? Alarm apa? Nggak kedengaran, Bang. Alarm orang kudus itu siapa? Alarm yang kenapa nggak bagus jaringan ini? Alarm mengingat. Itu jawabannya ya, itu jawabannya. Kurang dengar. Itu jawabannya. Oke. Nah, alarm orang kudus itu adalah Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, maka hidup kita tidak berarti. Maka sudah nawami kita itu menuju ke pintu yang tidak baik. Nah, teman-temanku yang semua, ada dua objek yang saya berikan kepada kita malam hari ini, yaitu alarm orang yang tidak adil. Saya sudah katakan tadi, ya di dunia ini bukan hanya orang adil saja yang ada, ya, tapi orang tidak adil pun sudah ada. Ya, bukan hanya di zaman sekarang, dulu, ya, dari sejak nenek moyang kita dulu, ya, dari sejak Adam dan Hawa, ya, sampai di zaman kita sekarang, mereka tidak adil. Ya, mereka suka buat keonaran. Ya, mereka itu sering buat kecurangan. Ya, teman-teman, ya bagaimana sih alarm orang yang tidak adil itu? Ya, contoh-contoh. Saya bertanya dulu salah satu kepada Bang PJ. Bang PJ, menurut Bang PJ itu orang yang tidak adil itu salah satu contohnya apa itu, Bang? Orang yang tidak adil. Contoh-contoh orang. Satu saja kasihkan contoh kepada kita orang yang tidak adil. Apa itu? Salah satunya apa itu, Bang PJ? Orang yang tidak adil ini adalah orang yang memihak kepada satu pihak. Ya, orang yang memihak kepada, contohnya ada dua orang yang sedang dalam masalah, tetapi yang satu ini seharusnya salah, tetapi justru yang membela ini dia tidak membenarkan yang yang salah ini. Iya benar. Yang salah, tetapi yang seharusnya benar itu disalahkan. Itulah orang yang tidak adil. Ya. Itu salah satu, teman-teman. Jadi jawaban Bang PJ tadi pernah ada dalam hidup kita? Pernah ada? Pernah kan? Kadang-kadang. Itu salah satu contoh. Nah, di sini saya juga kasihkan contoh. Tadi jawaban Bang PJ pas dengan salah satu, ya, contoh orang yang tidak adil itu orang fasik. Teman-teman itu mungkin sudah tahu ya. Bagaimana sih orang fasik itu? Fasik itu bagaimana? Ya, fasik itu begini ya. Orang yang selalu bertentangan dengan kebenaran. Orang yang menganggap dirinya itu hebat. Orang yang mengandalkan diri sendiri. Orang yang lari dari kebenaran firman Tuhan.
orang yang percaya dengan dirinya sendiri, tidak percaya dengan Tuhan. Ya kan? Lalu benar yang dibilang Bang Fiji tadi, orang yang suka memihak-mihak, ya kan? Orang yang tidak adil itu adalah orang-orang yang suka menghina sesamanya itu. Jadi di sini ada suka menghina sesamanya, mungkin karena sesamanya itu sepatu lama, terus sepatu. Saya ingat teman-teman waktu masih kecil itu, waktu masih SD, sampai SMA ya, sampai SMA. Saya punya sepatu itu yang yang punya ini mulut buaya. Gitu. Artinya udah sobek teman-teman. Iya. Dan saya pakai. Ya kan? Nah, itu banyak teman-teman yang saya ya. Bahkan yang sama-sama dengan saya dari kampung. Aduh, menghina. Betapa malunya kita kan. Dan betapa sedih hati. Sedih, kurasa. Itu. Orang-orang yang tidak adil itu adalah orang-orang yang suka menghina sesamanya. Ya. Di asrama pun ada. Ya, ada teman-teman yang suka menghina teman-temannya. Ketika tidak ada sabun, dia hina. Woi, nggak ada sabun, udah habis kan, mampus lu. Ya kan? Oh, nggak ada pulpen mulu, nanti tunggu-tunggu keluar, ada jatuh keluar. Nanti beli di situ ya. Terus JJ-nya. Oh, nggak, apalagi kalau nggak ada uang. Ya. Apalagi kalau nggak ada uang. Kalau nggak ada uang, ya stok di lemari nggak ada. Stok di lemari itu apa itu? Ya mie, cemilan ya kan? Itu dan masih terdapat di situ teman-teman yang suka menghina sesama, menjelek-jelekan sesama. Itu orang yang tidak adil ya. Yang kedua, orang yang tinggi hati. Waduh, tinggi hati sama artinya dengan sombong. Benar nggak? Sombong. Di sini nggak ada ya. Teman-teman di sini nggak ada ya yang sombong kan, yang tinggi hati. Saron sombong nggak? Iya bisa aja sekarang nggak ya Triamannya. Oh enggak. Puji Tuhan kalau nggak sombong. Ya Jainal sombong nggak kamu? Ini kayak kurasa si Jainal ini orangnya sombong banget. Ya. Oh, enggak. Dan kemarin saya minta cemilan enggak kamu kasih. Nah teman-teman itu ya. Dan tentunya orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Ya, apa kata firman Tuhan? Ya. Sangi buaya iya, napa balik bahasa daerah sangi buaya iya, bang mengide-ngide. Ya. Sangi-ngide ya iya. Teman-teman, percuma kita punya segalanya kalau kita punya hati yang tinggi. Ini ada dan ini rendah kalau walangnya bakal muncul. Ya. Tapi biarlah kita tidak punya segalanya, asalkan hati ini berbuat adil, mengasihi sesama, maka saya percaya Tuhan meninggikan engkau pada akhir zaman. Amin. Puji Tuhan. Ya, bagaimana lagi ciri orang yang tidak adil? Ya, nanti ada. Bagaimana apa sih kaitan alarmnya dengan orang-orang yang tidak adil? Ya, suka menghakimi. Aduh, suka memfitnah. Ya kan? Dan tentunya orang-orang yang tidak adil ini, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Nah, aduh. Bisa jadi dia lupa dengan Tuhan. Dia bisa jadi ada pertanyaan bagi dirinya, siapa sih Tuhan itu? Ya kan? Tapi di sini nggak ada yang bertanya siapa sih Tuhan, ya kan? Saudari-saudara tahu siapa Tuhan ya kan? Tahu ya, jelas harus tahu ya kan? Tahu si Triaman kan? Tahu. Apalagi Tuhan Yesus harus kita tahu, ya kan? Nah, ya jadi malam ini teman-teman, nah alarm orang yang tidak adil seperti contoh-contoh tadi yang saya kasihkan dan yang dikasih Bang VJ. Kalau ya adalah baca Bang Triaman boleh baca Bang Triaman ya mulai ayat 8 sampai 10 Bang Tri. Beginilah firman Tuhan, tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembahan berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan, thank you Bang Triawan.
Nah, itu ya alarm orang ya, orang yang berbuat tidak adil. Tadi di situ ada contoh ya. Orang yang tidak adil di ayatnya yang ayatnya yang ke-7 ya, ayatnya yang ke-7 dikatakan di situ adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita keadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Masih adalah rugikan, tapi merugikan teman, masih hobinya, ya kan? Nah, ada istilah kata mengatakan demikian. SMS, ada suka melihat orang susah, ya susah melihat orang. Ada istilah kata-kata bisa lupa. Senang melihat orang susah, ya susah melihat orang senang. Ya, antara kita malam ini nggak ada sih teman-teman yang seperti itu. Semuanya baik-baik saja. Amin. Ya, biarpun kita punya jabatan tinggi, harus kita berbuat adil kepada teman-teman. Jangan karena dia sudah dapat sarjana, jangan karena dia sudah punya pekerjaan yang mewah, yang gajinya tinggi. Waduh, ketika kita lihat teman kita yang derajatnya masih di bawah, itu semua. Ya, jangan seperti itu. Ya, apa kata firman Tuhan? Tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Mau tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga? Tidak mau, ya kan? Harus nggak boleh gitu. Saya secara pribadi nggak mau, ya kan? Biarpun saya susah, yang penting saya tidak berbuat curang kepada teman-teman. Nah, teman-teman yang lain, ya orang yang berbuat demikian, tentunya hidupnya tidak akan baik. Hidupnya tidak akan senang. Dan tentunya ia tidak akan memiliki damai sejahtera. Ya, saya pernah berkata, cuma saya punya nama damai. Kalau tidak saya membawa damai, kelihatan saya juga kadang-kadang tidak bisa membawa damai. Tidak bisa mempertanggungjawabkan nama saya. Susah punya nama damai. Ya kan? Benar, teman-teman. Susah punya nama damai. Karena harus saya pertanggungjawabkan. Ya, seperti saya ini harus orangnya damai. Ya, tapi ganteng nggak? Ganteng. Nah, itu tuh susah. Ya, jadi orang yang sering berbuat tidak adil, maka dia tidak punya damai sejahtera. Mau tidak punya damai sejahtera, dia dalam hidup adil. Ada contoh-contoh ya ketidakadilan. Ya, yang pertama itu terjelas tadi di dalam 1 Korintus ya. Lalu yang kedua di dalam Imamat ya. Dalam Imamat pasal 19 ayat 35 di situ ya. Itu suka berbuat curang. Ya, nafas sepak bola mina kayak gahinawunia. Kadang bakampus ke bumi masa sudah bakampus. Ngapain makalan aku ba laptop tuh hapus. Apalagi dalam ini plata. Waduh, paling antidot batan nafa do argumen saya. Tiba gilirannya buat makalannya hapus ini. Berengui kalah itu berbuat curang, ya kan? Mungkin nanti kada bago tolo ada bunda. Masuk. Tapi jangan pernah tuh udah begini. So musuh gumiloh me kuliah dulu di Surabaya. Nya plata. Malawi. Ero susah presentasi. Pasti ya bagi debatnya. Ero presentasi di debat dulu. Aduh mereka lah baru ikut saya. Saya tunggu 2 hari. Tibalah dia tinggalkan laptopnya sudah dihidupkan. Saya buka-buka makalahnya dan ketemu makalahnya. Kebetulan makalah apa ya waktu itu? Semester 3. So itu tentang sejarah gereja. Nah, kami buat makalah. Saya hapus dan nangis dia, ya kan teman-teman. Saya bahagia, wah, mana-mana Andro regu sama dia, ya kan. Nah itu curang itu. Nah yang kedua, memfitnah
Ya, itu kata firman Tuhan. Orang yang tidak adil, ciri-cirinya itu suka memfitnah. Itu tuduh mana nabung-nabungnya. Ya. Ya bujana ke kifegu. Tidak ya bujana ke tempegu. Belum bahas ramat tentang bagaimana kehidupan saya dan teman-teman ya. Luwih kehidupan gatriam berluwi. Ya, kehidupan ya. Kebetulan makan malam. Sedang firman dah, sedang berdoa. Tidak mau tiba-tiba hama buka hire malam ini amin. No mau tanya tempe ya bang. No mau tanya tempe. Nah hanya kijana ya odo. Mau beban lagi kufaki. Iya kan? Soal. Nah itu kenaan itu dulu. Lah, nya NTT bro. Ini beneran Rono kampus. Nya NTT. Damai kamu yang curi tempe saya. Karena selama ini yang sering makan tempe itu ya kamu. Aku bilang iya, saya suka karena tempe ini digoreng. Tapi kalau tadi digoreng pakai sambal, ya kalau digoreng tanpa sambal enggak mau saya. Buat apa saya curi? Saya nggak suka tempe yang nggak digoreng pakai sambal. Ya, ada yang suka tempe digoreng pakai sambal? Nggak ada. Nah, teman-teman itu memfitnah, menuduh sembarangan. Saya bilang, woi kamu tuh sembarangan gitu. Siapa sih kamu? Nah, ya, jangan nggak apa-apa. Nah, artinya saya nggak mau kalah. Nah, tiba-tiba kepala sekolah datang dan dia bilang, dihukumlah saya teman-teman. Dihukum saya 1 kali pertemuan saya tidak diizinkan untuk melayani karena waktu itu saya main gitar di ibadah pagi. Nah, itu ya. Tidak mau memfitnah tapi suka memfitnah. Ya. Tidak mau dituduh tapi suka menuduh. Ada di antara kita malam ini? Nggak ada ya. Semua baik-baik saja. Saya lihat dari wajah-wajahnya yang cantik dan ganteng, apalagi Bang Vija orangnya baik-baik sekali tuh. Ya. Iya, jangan, ya kan? Apalagi ya, Gak Irma saya nyihinnya orangnya, waduh, tulus banget itu ya. Ya, jadi teman-teman, nah teman-teman, jangan, ya. Lebih baik dituduh daripada menuduh. Lebih baik difitnah daripada memfitnah. Dan itu lebih bagus, ya. Tapi begitu fitnah itu reboto. Ya kan? Artinya kita difitnah itu karena benar kesalahan kita. Nah, jadi itu ya teman-teman, mengerti? Sampai di sini masih sudah dipahami teman-teman? Nah, yang kedua, paling terakhir nih. Orang yang tidak adil itu adalah orang yang suka memprovokasi. Ya kan? Ada di antara kita suka memprovokasi. Waduh, pengaruhi mana benar-benar dia? Ya kan? Oh, provokasi. Protokol provokasi. Iya, suka memprovokasi. Ya, jadi orang yang berbuat demikian itu tidak baik itu. Ya, jadi hamba Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan. Ya, bertobatlah. Ya, lakukanlah lagi. Ya, jangan ya, bertobatlah dan jangan lakukan lagi kalau suka memprovokasi siapa. Ya, itu tidak baik. Nah, alarm hidup ini. Alarm bagi orang-orang yang demikian dikatakan tadi ayat terakhir ayat 10. Ya. Apa tadi katanya ayat 10? Ya. Mulai ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Sampai di situ dulu. Niha semanadradul. Niha sallallahu datang akan isudra ba'u. Ba kerajaan. Le akan isu dapat uris satu kehidupan yang kekal. Urislah itu babanua balu dan dua minggu awalnya ujung-ujung kita hidup kita. Bagaimana cara kita mendapatkan percuma saudara amu, percuma no saudara lu musibaga, cuma mukif itu. Nah hidup kita adalah tidak adil, suka memprovokasi, suka menuduh, suka memfitnah, dan suka merugikan, tidak suka dirugikan. Maka kata firman Tuhan, alarm dicatat itu, garis bawahi teman-teman. Alarm itu adalah tidak kita mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Lalu kita dapatkan apa? Waduh, kita bersama dengan Om Lucifer.
di dalam kerajaan perang. Mau bersama Om Lucifer? Tidak mau dong. Lebih baik saya sama Om siapa itu namanya? Om Triaman daripada Om Lucifer ya. Ya, lebih baik. Nah, jadi teman-teman itu ya teguran firman Tuhan yaitu lebih baik jangan. Ya, di dalam Titus. Ya, Titus pasal 3. Sekali lagi Bang PJ. Titus pasal 3. Pasal 3 ayat 2. Pasal 3 ayat 2. Titus pasal 3 ayat 2. Titus pasal 3 ayat kedua. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Iya. Titus pasal 3 ayat 2. Ya kan? Janganlah. Ya, lebih baik jangan. Lebih baik kita lebih baik kita ditegur langsung. Ya, saya kasihkan di situ. Sebenarnya tadi saya mau buat poin teman-teman, cuman karena saya di Gunung Stoli nggak bisa sempat ke sana ya. Karena laptop saya di rumah. Itu lebih bagus kalau ada. Lebih baik jangan teman-teman. Ya. Kalau kita berpikir dan tidak ada lagi jalan keluar, lebih baik jangan. Lebih baik kita ditinggalkan saja. Ya. Lebih baik kita dituduh daripada kita menuduh. Ya. Jangan suka diprovokasi. Itu bahaya sekali. Ya. Lebih baik jangan. Nah, bagaimana cara? Lebih baik kamu berdoa sama Tuhan. Tuhan, sempat berpikir demikian. Ya, teman-teman, saya tidak membawa yang lain, tapi pribadi saya sering bikin. Ya, sama saniha bagian dulu satu. Ya, tapi ada bersyukur kita punya Tuhan yang selalu mengampuni. Tapi dia bermelu melangi selalu mengampuni ya suka-suka mana ya kan? Nah, tidak boleh. Ya. Lalu kata firman Tuhan, teguran firman Tuhan bagi orang yang demikian. Ya, di situ dikatakan nanti barang siapa yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Ya, apapun yang kita tuai, maka yang kita tabung, maka itu yang kita tuai. Ya, puji Tuhan, teman-teman. Ya, alarm itu tadi yaitu barang siapa yang melakukan demikian tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Ya, alarm di lingkungan keluarga kita. Ya, nah lelah tegu-tegu kita, yotarene irono feta baba, aku ada di saya. Ada mau tadi saya percaya, nia si lembaga lagu itu feta. Ya, teman-teman banyak teman-teman saya seperti itu karena nggak suka ditegur, tidak ujung-ujung hidupnya, ya adalah tidak bagus. Saya punya paman, ya saya sudah bosan menegur sampai sekarang. Saya pernah nangis gara-gara dia. Kayaknya kita pernah doakan ya. Karena dia nggak mau ditegur itu berhenti menentu waktu. Saya berkata Tuhan biarlah Tuhan yang turun tangan, ya kan? Ya ada video pernah saya tonton video Tuhan biarlah Engkau yang cabut nyawanya saja. Ya jangan seperti itu doamu juga ya teman-teman. Nah saya bilang sama paman saya adalah lurige gede-gede itu resepnya dudanya ulang me ya kan. Jadi nggak ada sate buat apa batu. Ya. Jadi itu tuh. Alarm hidup adalah kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Lebih baik jangan. Ya, lebih baik jangan daripada melakukan, ya. Nah, alarm orang yang adil adalah ya apa namanya? Dia akan mendapatkan damai sejahtera. Dia akan bebas dari fitnah. Dia akan suka berbuat kebenaran, ya. Bagaimana sih contoh-contoh orang yang adil itu? Orang yang adil itu adalah bijak, ya. Orang yang adil itu adalah salah satunya adalah bijak, berhikmat,
berpikir jernih, suka kebenaran, tentunya dia jujur. Orang yang adil itu ada ciri-cirinya orang jujur kan, ya. Apa namanya? Terbuka. Di sini ada yang terbuka. Senang disakiti dibandingkan menyakiti. Ya. Senang disakiti daripada menyakiti. Itu ciri-ciri orang yang adil. Bertoleransi, senang berdamai, tidak rusuh, resah, dan cepat menyelesaikan masalah dibandingkan membesar-besarkan. Ya, kebanyakan sekarang anak-anak muda teman-teman yang suka membesar-besarkan masalah, ya, daripada cepat menyelesaikan. Apalagi nama tua saya, bah, naso jifamu saya, ya, no bio teju begitu bah, tapi no dame mau aku boleh main ya, nah, itu tidak adil, ya. Nah, no dame kalau sudah berdamai, udahlah sampai di situ, ya kan? Saya kasih tahu teman-teman. Maaf ya, bukan. Saya pribadinya itu apa ya? Memang cepat memaafkan. Tapi kalau saya disakiti, saya pendam dan suatu saat saya akan balas. Dan puji Tuhan, benda suka gue deh sebenarnya leper kita. Tapi nam fase dah, lalu besok saya buat tidak gue kita. Lah, tapi nu mengerti tapi firman Tuhan punya teman-teman jangan, ya. Firman Tuhan tadi lebih baik jangan, ya kan? Nanti kasih statusmu ya, lebih baik jangan kata Bang Damai, ya. Bukan, kata firman Tuhan lebih baik jangan ya. Oke, ya itu tadi contoh-contoh orang yang tidak adil, ya. Mungkin ada banyak contoh selain itu, ya. Orang yang adil adalah orang yang suka dengan kebenaran, ya. Jadi ada beberapa contoh di dalam firman Tuhan, ya. Di dalam Yeremia pasal 22 ayat 3 dicatat, ya. Lakukan keadilan dan jauhkan pemerasan. Lebih baik lakukan keadilan daripada melakukan pemerasan. Ya, di zaman maaf ada gangguan sedikit. Lagi pemasangan lampu di sini. Sorry. Oke. Ya, lebih baik. Sudah. Ya. Zaman sekarang di zaman pemerintahan, waduh suka memeras, apalagi memeras orang-orang miskin. Adil enggak itu? Yang orang-orang yang memeras orang yang miskin, tidak kan? Tidak adil itu. Ya beda dengan sudah tetapi gini saya tutup kaca spion dah benar, tutup mobil kaca motor dah benar, batai jorong saya kasut. Subah kemana pada? Tapi nak iperasa ya, apalagi menguras tenaga. Waduh, naik gaji nih ya, lagi gaji ke dari beji malu kita beji fit, fitung furi, puras tenaga itu, ya kan? Nah ini jangan, ya nggak boleh itu. Standarnya itu adalah ya. Selanjutnya. Kenapa dia itu orang yang adil berarti dia punya kasih. Ada namanya kasih, firman kasih malamnya. Ya, orang yang adil adalah orang yang punya kasih. Dan tentunya orang yang tidak adil, dia tidak punya kasih. Ya. Itu. Ya. Dan Amsal pasal 21 ayat 15 mengatakan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar. Ya, jadi orang yang benar itu kesukaannya adalah keadilan. Ya, masih jile baga, masih baga mana, ya kan? Dalam Roma pasal 12 ayat 19 juga mengutamakan Tuhan yang mengadili daripada diri sendiri. Ya, dia lebih suka Tuhan itu yang mengadili daripada dia sendiri. Ya kan? Jadi insya Allah keluar lagi. Ifu ngar dunia dan Tuhan yang mengadili. Nah, kira-kira demikian teman-teman ya. Ya. Jadi nah, dalam Mazmur pasal 37 sampai 29 nanti
Akhir zaman. Oke. Dan orang yang suka kebenaran, maka sampai kelak kakek nenek, sampai bercucu, dia akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mau diberkati oleh Tuhan, sampai punya kakek nenek, punya cucu. Selalu, kalau nya satu leyotare bapak ibu-ibu ini kita buat Tuhan ya. Apakah di pabul walang gitu. Ya, tapi lepas dulu deh gua atul malita, ya kan? Ya. Nah, Yesaya pasal 1 ayat 17 mengatakan usahakanlah keadilan, ya. Fabisawi tantangan tetap usahakan keadilan. Ya. Ya. Dan kata terakhir saya, ada ganjaran bagi orang yang tidak berbuat kebenaran. Ada ganjaran hukuman bagi orang yang tidak melakukan keadilan. Apa ganjarannya? Yesekiel, kitab Yesekiel pasal 3 ayat 20, akan diletakkan batu sandungan dan mati. Ya. Nah, letak palua kebenaran dan letak palua keadilan. Jual tarmalu ulang dari Yesekiel pasal 3 ayat 20, diletakkan batu sandungan dan dimatikan. Maksudnya dicap nyawanya, ya. Jadi kalau kita nggak mau demikian, lebih baik buat kebenaran. Ya. Kita lebih baik menderita daripada kita nanti menderita ujung-ujung. Ya. Perumpamaan buat kita malam hari ini. Ya, pesan perumpamaan buat kita alarm hidup ini. Ya, adalah selalu pegang firman Tuhan. Jangan jauhkan firman Tuhan. Ya. Ya. Alarm setiap pagi yaitu yang membangunkan kita adalah HP, ya, alarm HP, dan paling umumnya adalah ayam berkokok, ya, itu perumpamaan. Coba bayangkan ayam itu kalau nggak berkokok, itu pasti kita nggak bangun gitu. Kan fakurua ya kan, jadi fakurua berarti tandanya nomor lu, ya. Nah, perumpamaan yang lain, nasub karena ribanua itu menandakan apa? Hujan, ya kan? Nah, paling terakhir, teman-teman ini paling ingat ya, alarm lagi. Di gereja itu alarmnya apa? Di gereja alarmnya apa? Hah? Terus. Iya. Alarm di gereja itu adalah terus. Ting, ting, ting. Nah, suji mati, nah beji terus. Suji mati. Nah, tapi kalau paling umumnya, alarm itu kalau dibunyikan, berarti tandanya dimulaikan ibadah. Masuk ibadah. Ya kan? Nah, teman-teman, nah teman duduk mana nih dorong silumi tak bergereja, waduh. Ya besok ada teman-teman ya. Ya. Jadi alarm adalah orang Kristen adalah Alkitab. Ya. Setiap berpikir dosa, ingat alarm, jadikan ini alarm. Oh Tuhan, ini Alkitab, ini alarm. Ya, puji nama Tuhan. Ya, lebih baik ya, firman Tuhan tadi lebih baik jangan daripada melakukan. Puji nama Tuhan. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Saya minta Bang Faoma Jebua untuk menutup kita di dalam doa firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih. Oke, kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur, terima kasih buat anugerah Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu pada malam hari ini. Kami sungguh berterima kasih karena kasih Tuhan selalu melingkupi setiap kehidupan kami, menyertai setiap pribadi kami lepas pribadi Tuhan. Bahkan kami yang sudah mendengar firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini Tuhan, khususnya grup OSBK ini Tuhan, biarlah kami semua yang sudah bergabung, bahkan teman-teman kami yang masih belum sempat gabung sama kami Tuhan, biarlah kami Tuhan semakin diberkati Tuhan, semakin dilindungi oleh Tuhan, bahkan di hari berikutnya kami bahkan bersama-sama lagi beribadah kepada Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan,
Biarlah semakin hari semakin Tuhan pakai dalam pelayanan. Tuhan terus urapi dengan kuasa-Mu. Biarlah nama Tuhan terus dipuji, dipermuliakan. Pakai dalam segala bentuk apapun Tuhan, dalam pelayanan Tuhan. Tuhan jadikan hamba-Mu ini untuk menjadi berkat, saluran berkat bagi banyak orang Tuhan. Bahkan setiap kami juga, teman-teman kami yang sudah bergabung pada malam hari ini Tuhan, berkati kami semua Tuhan, supaya kasih karunia Tuhan terus menyertai kami, memberikan kami kekuatan untuk melakukan aktivitas kami, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami sehari-hari di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Berkati kami lewat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini yang kami telah terima tidak begitu berlalu saja Tuhan, tetapi melainkan bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Kami tanamkan dalam hati kami, sehingga itu yang akan menjadi tugas dan tanggung jawab kami dalam pribadi kami. Jadikan kami anak muda yang tangguh Tuhan, anak muda yang berkualitas di dalam tengah-tengah masyarakat sekitaran kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami anak-anak muda yang masih mempunyai kelemahan, masih kurang mampu Tuhan, tapi kami rindu Tuhan selalu memberikan kami kekuatan untuk mampu menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Acara selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami senantiasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Terima kasih Bang Koma. Saya ambil alih ya, mungkin Kak Helmi lagi doa malam. Biasalah, itu biasa. Silakan sekarang kita masuk doa syafaat. Kak Delvin. Iya Ya, Kak. silakan. Udah syafaat ya? Ya. Maaf, tadi ada kesibukan. Oke. Apa namanya? Bagi teman-teman yang mau dibawa dalam doa, minta dukungan doa, dipersilahkan. Dikasih waktu. Adakah yang mau minta dukungan doa? Mungkin Atau saya punya pergumulan, punya... Oke. menyampaikan saja. Mungkin salah satu orang tua kita ya, pengurus SBK Seindah, bapaknya lagi sakit sudah beberapa minggu ya belakangan ini. Berdoa untuk bapaknya yang sedang sakit Seindah. Kemudian berdoa buat pembangunan gereja yang sedang dibangun juga saat ini oleh Pak Ketua SBK yang sedang dibangun saat ini, dan udah pemasangan atap ya, saya lihat atap mungkin akan segera dipasang plafon mungkin. Jadi berdoa untuk kelancaran pembangunan gereja yang dilayani Bang Damai nanti di tahun-tahun berikutnya. Mungkin bulan 11 nanti peresmian, asik diundang kita. Kemudian berdoa buat pengurus dan juga anggota komunitas kita, siapapun dan dimanapun mereka, kita nggak tahu, berdoa untuk kesehatan, pelayanan, kuliah, dan segala macam. Itu aja sih yang dari saya, mungkin ada dari itu. Boleh nanya Kak, yang tadi yang maksudnya yang kedua kan tadi pertama buat orang tuanya Kak Seindah, yang kedua itu tadi tentang gereja ya. Iya. Gimana maksudnya? Berdoa buat tempat gereja yang sedang dibangun, itu tempat pelayanan Bang Damai. Oke. Dan berdoa untuk kita semua, jodoh kita, masa depan kita semuanya. Ada dari teman juga yang doa gimana ya?
Jangan malu-malu. Adakah? Oke, kalau nggak ada, cuma itu aja ya. Ada itu ada sama Bang Fiza itu. Ya, karena nggak ada ya, saya minta aja dukungan doa untuk apa namanya, untuk saya supaya Tuhan tolong eh, dalam bulan-bulan ini atau bulan sampai bulan Oktober dalam penyelesaian tesis. Semoga Tuhan memberi kekuatan untuk bisa menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih. Dengaran Kak, jaringan di sini elek. Mungkin Kak Delvin matikan aja kameranya biar audionya aja nggak apa-apa. Iya kan? Oke, bisa ulang. Keluar dia. Oke, mungkin jaringan lah ya. Iya, bisa jadi. Ya sudahlah, saya ambil alih aja. Oh, udah ada masuk lagi. Masuk lagi ya. Suaranya putus-putus. Ambil alih aja Bang Prian. Oke, udah kedengaran kah suara Delvi? Oke. Oke, ya cuma itu aja kan? Ya Bang VJ namanya tadi. Doa apa tadi Bang? Tadi nggak kedengaran. Oh, ya saya ulangin ya, untuk apa? Doakan saja supaya Tuhan memberi kekuatan juga kesehatan dalam penyelesaian tesis, menyelesaikan S2. Itu aja. Oke. Tesis ya? Ya. Oke. Oke, ada yang lain buat teman-teman yang lain gitu. Doa juga buat jodoh Bang Fize. Oke. Oke, kayaknya cuma itu aja. Kita akan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang tetap dalam kerajaan surga, Engkau sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami, sehingga dalam sepanjang hari ini, dalam satu hari ini, kami bisa melakukan aktivitas kami, baik yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, bahkan yang dalam hal-hal yang lain, Tuhan, kami bisa melakukan aktivitas itu karena Engkau ya Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan, pada malam hari ini Engkau telah kumpulkan kami melalui virtual yaitu Zoom di OSBK ini ya Bapak, dengan satu tujuan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapak. Terima kasih juga Tuhan, Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapak. Bapak, terima kasih juga kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mampu memberkati kami dan memberikan kami kekuatan untuk dapat kami mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Bukan hanya menjadi seorang pendengar, melainkan kami bisa melakukannya, Bapak. Bapak, pada malam hari ini kami bersyukur Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Dan Bapak, kami bawa dalam doa buat gimana orang tuanya Kak Seindah mengalami dalam keadaan sedang sakit. Kami nggak tahu Tuhan harus berserah kemana, dan kami percaya Tuhan kalau yang mempunyai segala kesembuhannya Bapak, pasti Engkau kalau dokter di atas segala dokter yang mampu menyembuhkan orang tua kami ini Bapak. Tiada yang mustahil bagimu, Engkaulah tabib kami percaya segala obat yang diminum Tuhan mampu memulihkan orang tua kami ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat grup OSBK ya Tuhan, dari ketua, wakil, dan sampai pengurus-pengurus yang lain. Tuhan Yesus, Engkau memberkati, biarlah pengurus-pengurusnya diberikan suatu kekompakan, pengurusnya diberikan sebuah hikmat, ide, dan kebijaksanaan ya Bapak, dan menjadi pengurus yang luar biasa lagi, dan lebih mengenal, lebih melayani Engkau Tuhan.
Tuhan berkati juga anggota OSBK ya Tuhan. Engkau memberkati dimanapun berada Tuhan. Mungkin anggota-anggota OSBK ini ada dalam perkuliahan, dalam sekolah yang masih pekerjaan Tuhan. Engkau pimpin, Engkau tolong Tuhan. Dan segala kerinduan kiranya Engkau selalu tolong ya Tuhan. Tuhan kami berdoa juga buat Kakak Damai yang gimana sudah membangun gereja Tuhan yang tinggal atapnya doang Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau mampu melengkapi segala keperluan yang dibutuhkan oleh Kakak Damai Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan. Tuhan kami juga berdoa buat Bang Vijay yang gimana Tuhan Engkau berikan dia kekuatan dan kesehatan Tuhan agar dia mampu membuat tesisnya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Bang Vijay, keluarganya juga Tuhan Yesus memberkati, kesehatan dan kekuatan Engkau selalu sertai buat Bang Vijay-nya Tuhan. Tuhan kami berdoa juga buat bangsa Indonesia kami, Engkau lindungi, Engkau jaga Tuhan, dan biarlah Indonesia kami juga semakin diberkati juga Tuhan. Berkati juga yang hamba-hamba Tuhan, yang pendeta-pendeta, gembala-gembala yang lain Tuhan, yang dalam melayani. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, jemaat-jemaat mereka Tuhan, Engkau memberkati, dan gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan Yesus, Engkau memberkati, Engkau tambahkan jiwa-jiwa, dan Engkau pulihkan Engkau tambahkan jiwa untuk lebih dekat lagi Tuhan, dan orang yang jauh dari Engkau, mari Engkau pulihkan Tuhan. Engkau ikat mereka dengan tali kasih-Mu, Engkau tarik mereka Tuhan, supaya mereka lebih datang kepadamu Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang ada masalah Tuhan Engkau buka jalan, dan yang kesusahan Tuhan Engkau berikan sebuah penghiburan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah pokok doa yang kami bisa sampaikan. Kami mau berkati kami yang sudah join pada malam hari ini, biarlah semakin kami diberkati oleh Tuhan dan semakin lebih setia lagi dengan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ini pokok-pokok doa kami. Dan sebelum itu juga Tuhan, ampunilah kesalahan kami yang tidak berkenan. Kiranya ibadah kami layak memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baiklah, itu aja yang saya bisa berikan. Saya serahkan kembali kepada WL. Halo? Ya, oke. Oke. Mungkin Kak Helmi masih sambil alih ya. Sekarang kita masuk pengumuman. Habis pengumuman nanti kita doa penutup. Silakan Pak Ketua. Pengumuman. Oke. Pengumuman sih nggak ada ya. Cuman nanti jadwal ke depan, pelayanan minggu depan akan nanti menyusul. Dan buat teman-teman malam hari ini, terima kasih sudah join. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan saya juga perhatikan akhir-akhir ini mungkin karena kesibukan ya teman-teman. Ini juga kedua kali saya pelayanan. Mungkin karena sibuk dalam pelayanan atau mungkin sibuk kuliah, mungkin sibuk kerja, makanya jarang aktif ya. Himbauan dari saya dan mungkin teman-teman pengurus yang lain supaya selalu aktif di dalam grup ya, dalam grup, dan tidak tertutup kemungkinan untuk selalu share renungan-renungan, video tapi yang berbau rohania, dan juga tidak tertutup kemungkinan buat teman-teman yang mau belajar firman Tuhan dari kita. Ya, nanti ada teman-teman yang bisa seperti kemarin ya, dari Saron pengen belajar firman Tuhan ya, pengen belajar menyampaikan ya. Nah, itu boleh ya kan? Tunggu-tunggu kapan ya? Kapan bisa ada Triama nanti yang bisa membantu, ada Bang Fauma. Iya, bisa ya. Jadi itu. Jadi tidak tertutup kemungkinan yang belajar firman Tuhan silakan. Ya, karena visi misi kita ini adalah bagaimana supaya komunitas kita ini diberkati dan punya hasilnya gitu ya. Nah, jadi silakan ya, khususnya kepada saudari Saron ya, baca. Nah, yang kedua selanjutnya
kemajuan grup itu bukan hanya di tangan para pengurusnya saja ya, tapi juga di tangan teman-teman semua anggota ya, anggota. Jadi teman-teman supaya juga saling kerjasama, saling mendukung demi memajukan komunitas kita. Nah, bentar lagi juga kita akan mengadakan nanti ulang tahun komunitas kita, sekaligus kita Natal, dan masih kita cari-cari siapa nanti yang akan belum sih, sudah didapat ya. Cuman kemarin informasi kayaknya dia nggak bisa gitu ya. Nah, jadi doakan teman-teman supaya nanti rencana kita ini kita adakan ya pertama sekali nanti. Ya, teman-teman semua bisa pulang ke Nias dan bisa nanti kita adakan di situ. Ya, kebetulan saya dan pembinanya di Nias. Ya, jadi harapan kami supaya pulang. Bang Vijay ini supaya juga baliklah Bang Vijay ke Nias ya. Nah itu. Ya bisa. Ya. Dan seperti chatnya tanya tentang Alkitab bisa ya teman-teman. Atau mungkin Japri, tidak tertutup kemungkinan. Dan juga saya nggak mau teman-teman kalau di Japri ya terus tidak balas, aduh gimana ya gitu ya. Contohnya Saron chat Bang Vijay terus Bang Vijay abaikan saja, aduh gimana sih? Ya tidak boleh demikian ya, sudah silakan mungkin Irma di chat harus juga direspon ya, Uma direspon itu bagus ya, apalagi kalau saya yang di chat ya. Ya jadi kira-kira begitu teman-teman, dan juga doakan supaya ke depan ini ya maaf ya ada ya jadi supaya dananya bisa juga kita kumpulkan dan bisa terlaksana dengan baik ya. Puji nama Tuhan, doa saya buat teman-teman pengurus supaya sukses dan juga anggota supaya berhasil ya, dan jangan permalukan nama komunitas, jangan permalukan pulau kita, pulau Nias tercinta, dan terlebih nama Tuhan. Bedanya urung lamanya enah no igeri ya gambarnya di hadaan igeri kan kuri menyangkal lah masih lo cuma dia. Percuma gam lebih baik keluar di grup sekarang dibandingkan nanti ujung-ujungnya menyangkal Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mungkin itu aja pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, terima kasih Pak Ketua. Mungkin ada dari pengurus lain Bang Vijay. Ya, kalau dari saya sebenarnya tidak ada, cuman nanti kalau seandainya seberapa yang ada malam hari ini, jika ada teman-teman yang ingin mempertanyakan atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh teman-teman kita dari luar sana, mempertanyakan tentang Alkitab, iman Kristen dan lain sebagainya, atau mempertanyakan iman kita, jika teman-teman belum bisa memberikan jawaban kepada mereka, bisa di WA ke kita supaya kita bisa memberi jawaban-jawaban berdasarkan Alkitab. Itu saja dari saya. Mengenai pulang tadi, kalau doakan saja semoga bisa pulang bulan Desember. Saya tidak bisa pastikan bisa pulang karena memang bulan Desember, apalagi bulan Desember ini kan jadwal pelayanan saya terlalu padat sekali. Tapi mudah-mudahan karena memang juga sudah istilahnya rindu dengan Pulau Nias, sudah kalau nggak salah sudah 4 tahun belum pulang, jadi mudah-mudahan bisa pulang paling tidak mungkin akhir-akhir Desember, kalau Tuhan izinkan mungkin bisa pulang. Ya itu saja ada. Di sini sudah ada hotel, sudah ada mall. Oh, mall sudah ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, saya kaget kalau sudah ada mall ya. Ya, itu aja dari saya dulu teman-teman. Oke, terima kasih Bang Vijay. Ya. Mungkin dari Kak Benedikta, kerohanian. Halo Kak. Oke, selamat malam. Maaf on cam ya Kak. Iya, lanjut. Maaf baru join, soalnya Benet tadi habis dari luar. Jadi untuk pengumuman buat Siekeronian, sebelumnya terima kasih buat pelayanannya, buat Bang Damai, buat PL sama siapa Kak Delvi. Terima kasih.
biarlah Tuhan yang balasnya, teman-teman semua, dan juga yang udah join pada malam hari ini. Biarlah yang disampaikan oleh hambanya, sekalipun Benedikta baru join ya, maaf ya. Biarlah menjadi bekal untuk masa depan kita, dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi untuk bagian sekoranian, pelayanan menyusul, nanti Benedikta ataupun siapa aja KOT atau KMI nanti infokan di grup. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Kak Benedikta. Mungkin dari bendahara mengenai keuangan. Bang Arta, halo. Oke. Iya. Ada pengumuman? Bentar ya. Di sini lagi Rizky. Terima kasih buat pelayanannya Kak Damai dan Helmi Gulet dan Delvi ya. Semoga Tuhan memberkati dan terlebih-lebih Kak Damai yang nanti lagi menjadi pendeta, dan kita juga tetap dukung dia supaya bulan 12 ini udah dapat jodoh ya. Udah dapat pendamping hidup, dan semoga nanti bulan 12 kita bisa ketemu di Pulau Nias ya, di Pulau Nias ya, karena udah 4 tahun nggak pulang seperti Kak Fize, udah 4 tahun nggak pulang kampung ya. Semoga ketemu nanti di Pulau Nias tercinta kita ya. Oke, Kak Damai jangan lupa undangannya ya. Oke, terima kasih Bang Arta. Mungkin kita doakan juga Bang Arta sebagai bendahara kita ya. Tanggal 24 dia wisuda kalau nggak salah. Dan juga masih ada teman-teman mungkin yang lain, kita nggak tahu. Nanti informasinya ada kan di grup yang kita doakan sama-sama. Mungkin itu aja pengumuman dari saya, nggak ada, sudah pas semuanya. Kita doa berkat ya. Saya kembalikan kepada Bang Fizi untuk berdoa berkat malam hari ini. Silakan Bang Fizi. Baik, mari kita mengakhiri semua ibadah kita pada malam hari ini. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sudah puji sembah pada malam hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk seri firman Tuhan dan juga untuk memuji Tuhan. Tuhan terima kasih, sebentar lagi kami akan berpisah dari ruang Zoom ini, akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya penyertaan-Mu Tuhan senantiasa beserta dengan kami, dan kasih sayang-Mu Tuhan senantiasa bagian hidup kami untuk melanjutkan segala aktivitas, segala pelayanan, dan segala tanggung jawab yang Engkau percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga, biarlah berkat dari Allah Bapa, penyertaan daripada Roh Kudus, dan juga kasih sayang daripada Yesus Kristus menyertai kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan kita berfoto dulu. Kameranya dibuka semua. Kita ambil dokumentasi sebentar. Kak Benedikta nggak mungkin. Oke. Kak Helmi lagi doa mungkin. Kak Helmi ini STT Lintas Budaya Batam. Asik. Aku kenal. Oke, kita ambil dokumentasi dulu. Mungkin kasih gaya. Pose apa? 1, 2, 3. Sekali lagi. Mungkin kasih emoticon love semua biar rata-rata. Saya hitung ya. Saya hitung, kasih emoticon love. 1, 2, 3. Gaya bebas, gaya seru, gaya alay. 1, 2, 3. Belum. 1, 2, 3. Oh. Oke teman-teman, terima kasih ya semuanya. Selamat beristirahat, selamat melayani. Terima kasih semua. Memberkati. Sukses ya buat kalian semua.